Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam channel Di Sini Horor, sebuah channel yang akan membagikan kisah-kisah horor dan kisah-kisah misteri. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini berjudul Kisah Pesugihan Babi Ngepet Tumbal Ibu. Sebelum kita masuk ke dalam ceritanya, untuk teman-teman yang baru bergabung dalam channel ini, silahkan tekan tombol like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan juga selalu lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan untuk kisah horor lainnya. Mari langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. "Burhan, mana uang cicilan hutangmu hari ini?" tanya Bang Togar dengan suara keras sambil berdiri di depan pintu rumah Burhan yang sudah reot. Tangannya memegang buku catatan hutang yang sudah lusuh. Burhan berdiri di ambang pintu dengan wajah pucat dan keringat dingin di dahi. "Saya belum punya uang, Bang. Tolong beri saya waktu seminggu lagi. Saya janji akan bayar." Bang Togar tertawa sinis. "1 minggu lagi? Kamu sudah menunda 3 kali, Burhan. Total hutangmu sekarang 15 juta. Kalau besok kamu tidak bayar, saya akan ambil televisi dan sepeda motor tua milikmu di belakang rumahmu itu. Aku tidak main-main lagi. Aku sudah capek menunggu janji omong kosongmu." Burhan menunduk. "Bang, kasihani saya. Saya sedang susah, Bang. Tidak ada pekerjaan yang tetap." "Kasihani? Kamu pikir aku ini bank gratis? Besok pagi aku datang lagi. Kalau tidak ada uang, barang-barang kamu aku sita," kata Bang Togar sambil menunjuk ke dalam rumah. "Ingat baik-baik." Bang Togar berbalik dan pergi dengan langkah cepat meninggalkan debu di halaman rumah yang tidak pernah disapu itu. Ibu Siti, ibu Burhan yang sudah berusia 58 tahun, keluar dari dapur sambil mengusap tangan ke kain dapur yang sudah robek-robek. Wajahnya terlihat lelah dan khawatir. "Burhan, dari mana kita dapat uang 15 juta, nak? Kamu sudah 3 bulan tidak kerja. Kita bahkan susah makan sehari-hari. Kemarin saja ibu harus berhutang beras di warung Pak Min." Burhan duduk di kursi kayu reot yang bunyinya berderit. Dia mengusap wajahnya dengan kasar. "Ibu, tenang saja. Aku sedang memikirkan cara." "Memikirkan cara apa, nak?" tanya Ibu Siti sambil duduk di sebelah anaknya. "Kamu tidak punya pekerjaan tetap. Hutang di warung Pak Min juga sudah menumpuk. Kemarin Pak Min bilang kalau minggu depan tidak dibayar, dia tidak mau kasih hutang lagi. Bagaimana kita makan nanti, nak?" Burhan menatap ibunya dengan mata berbinar aneh. "Aku juga butuh uang, Bu. Lebih dari 15 juta. Aku ingin menikahi Laras, anak juragan Darmo." Ibu Siti langsung menggelengkan kepala kuat-kuat. "Kamu jangan aneh-aneh, Burhan. Juragan Darmo itu orang kaya di desa ini. Rumahnya besar, dia punya sawah puluhan hektar, punya mobil, dan anaknya Laras sekolah di kota. Dia pasti minta uang mahar puluhan juta. Kita saja untuk makan sehari-hari susah. Bagaimana mau menikahi dengan anak orang kaya? Kamu ini mimpi apa sih, nak?" "Itu urusanku, Bu," jawab Burhan tegas sambil mengepalkan tangan. "Pokoknya aku harus kaya dalam waktu cepat. Aku ingin beli mobil, baju bagus, sepatu mahal, dan jam tangan supaya juragan Darmo mau menerima aku sebagai mantunya. Kalau kita miskin seperti ini, dia pasti menolak mentah-mentah." Ibu Siti menghela nafas panjang sambil memegang dada. "Burhan, kamu ini sudah gila. Hidup kita biasa-biasa saja selama ini. Jangan sampai kamu melakukan hal yang salah hanya karena ingin kaya mendadak. Ibu takut kamu terjerumus ke jalan yang buruk." Burhan diam sebentar, lalu berdiri dan berjalan mondar-mandir di ruang tamu kecil itu. "Bu, aku sudah bosan hidup miskin. Setiap hari hanya makan nasi dengan garam. Aku mau hidup enak seperti orang lain. Aku mau Laras jadi istriku. Dia cantik dan anak orang kaya." Malam harinya, sekitar pukul 8:30,
Burhan memanggil ibunya ke ruang tamu yang hanya diterangi lampu minyak kecil. Cahayanya redup dan membawa bayangan di dinding terlihat besar. "Bu, duduk dulu. Aku sudah tahu cara agar kita dapat uang banyak malam ini juga," kata Burhan dengan suara pelan tapi yakin. Ibu Siti mendekat dengan wajah curiga. "Cara apa, Burhan? Kamu jangan mencuri. Ibu tidak mau punya anak yang suka mencuri." "Bukan mencuri biasa, Bu," jawab Burhan sambil menatap lurus ke mata ibunya. "Kita gunakan pesugihan babi ngepet." Ibu Siti langsung berdiri dengan cepat. Matanya membesar karena kaget. "Astagfirullahaladzim, Burhan. Itu perbuatan musyrik, Nak. Ibu tidak mau berurusan dengan setan. Kamu gila ya? Dari mana kamu tahu soal itu?" "Dengarkan aku dulu, Bu." Burhan menarik tangan ibunya agar duduk kembali di kursi. "Kalau kita tidak bayar hutang besok, televisi dan motor kita diambil Bang Togar. Aku juga mau laras. Syarat pesugihan ini mudah sekali. Harus ada satu orang yang berubah menjadi babi. Satu orang menjaga lilin di rumah. Ibu yang jadi babinya, aku yang jaga lilin." Ibu Siti menatap anaknya dengan air mata mulai mengalir. "Kenapa harus ibu? Ibu sudah tua, Burhan. Badan ibu sudah tidak kuat jalan jauh atau lari-lari. Kalau ibu kenapa-kenapa, siapa yang akan merawat kamu?" "Karena kalau saya yang jadi babi dan ibu yang jaga lilin, ibu pasti tidak kuat begadang semalaman," jelas Burhan. "Ibu pasti mengantuk dan lilinnya bisa goyang atau mati. Kalau lilin mati, babinya bisa ditangkap warga. Jadi aku yang harus jaga lilin. Kalau ibu tidak mau, aku akan minum racun tikus ini sekarang juga." Burhan mengeluarkan botol cairan pembasmi hama dari saku celananya dan membuka tutupnya. Bau kimia yang menyengat langsung menyebar di ruangan kecil itu. Ibu Siti melihat botol itu dengan mata ketakutan. Tangannya gemetar hebat. "Jangan, Burhan. Jangan lakukan itu. Ibu mohon." "Baiklah, ibu mau menurut sama kamu. Tapi ibu takut sekali, Nak. Apa yang harus kita lakukan sekarang?" "Kita pergi ke rumah Mbak Karto di desa sebelah sekarang juga, Bu," kata Burhan sambil berdiri dan mematikan lampu minyak. "Kita harus berangkat malam ini supaya besok pagi sudah ada uang." Ibu Siti masih menangis pelan sambil berdiri. "Burhan, benar-benar ini jalan yang harus kita ambil. Ibu takut kita menyesal nanti." "Tidak ada pilihan lain, Bu," jawab Burhan pendek. "Ayo kita berangkat sekarang sebelum terlalu malam." Burhan dan Bu Siti berjalan kaki hampir 1 jam menuju desa sebelah. Malam itu gelap sekali, hanya ada cahaya bulan sabit yang samar. Jalan setapak yang mereka lalui penuh lumpur karena hujan sore tadi. Bu Siti beberapa kali hampir tersandung. "Burhan, pelan-pelan jalannya. Kaki ibu sudah pegal sekali," kata Ibu Siti sambil bernafas berat. "Sabar, Bu. Rumah Mbak Karto sudah dekat. Kita harus cepat supaya tidak terlalu malam," jawab Burhan tanpa menoleh. Bu Siti mengusap air mata yang masih mengalir. "Burhan, ibu masih ragu, Nak. Apakah benar kita harus melakukan ini? Ibu takut sekali. Bagaimana kalau terjadi sesuatu yang buruk?" "Tidak ada jalan lain, Bu," kata Burhan tegas. "Kalau besok Bang Togar datang dan kita tidak punya uang, semua barang di rumah diambil. Lalu bagaimana aku melamar laras? Juragan Darmo pasti tertawa melihat aku yang miskin." Mereka akhirnya tiba di rumah Mbah Karto. Rumah kecil itu berdinding papan yang sudah lapuk dan berada di pinggir sawah. Tidak ada lampu listrik, hanya cahaya redup dari lampu minyak di dalam. Burhan mengetuk pintu kayu itu 3 kali. "Pak Karto, Mbah, ada orang di rumah." Dari dalam terdengar suara batuk tua. "Siapa itu malam-malam begini?" "Saya Burhan dari desa sebelah, Mbah. Saya datang bersama ibu saya," jawab Burhan. Pintu dibuka pelan. Mbah Karto, seorang laki-laki tua berusia sekitar 70 tahun, berdiri dengan badan sedikit bungkuk. Dia memakai sarung dan baju koko lusuh. "Masuklah." Ruangan dalam rumah Mbah Karto sangat sempit, berbau kemenyan yang menyengat hidung, campuran bau tanah basah.
Di dinding ada banyak gambar wayang dan botol-botol kecil berisi cairan aneh. Mbah Karto duduk bersila di lantai dengan mata setengah tertutup. Burhan dan Bu Siti ikut duduk di lantai yang dingin. "Mbah, saya dan ibu saya mau ikut pesugihan babi ngepet," kata Burhan langsung tanpa basa-basi. Mbah Karto membuka mata perlahan. Dia menatap Burhan dan Bu Siti bergantian dengan pandangan tajam. "Apa kalian sudah tahu syaratnya dengan jelas? Pesugihan ini bukan main-main. Banyak orang yang menyesal setelah mencoba." "Sudah, Mbah," jawab Burhan cepat. "Ibu saya yang akan menjadi babi ngepetnya. Saya yang akan menjaga lilin di rumah." Mbah Karto mengangguk pelan sambil mengusap jangkut tipisnya. "Bagus kalau kalian sudah tahu. Tapi saya harus jelaskan supaya tidak ada yang salah nantinya." Dia bangkit pelan, lalu mengambil sebuah kain hitam yang berbau busuk dari dalam kotak kayu tua. Setelah itu, dia mengambil sebuah lilin berwarna merah muda yang agak panjang dan agak tebal. "Ini kainnya," kata Mbah Karto sambil menyerahkan kain hitam itu kepada Ibu Siti. "Ibumu harus memakai kain ini di tempat yang sepi, jauh dari orang. Tubuhnya akan berubah menjadi babi hutan hitam. Babi itu harus menggesekkan badannya ke dinding rumah orang kaya, terutama di kamar tidur atau tempat mereka menyimpan uang. Uang di dalam rumah akan berpindah ke tubuh babi. Sementara itu, kamu Burhan harus duduk dan melihat lilin ini terus. Jangan tidur, jangan minum alkohol, jangan merokok, dan jangan tinggalkan lilin itu walau sebentar." Ibu Siti memegang kain itu dengan tangan gemetar. Bau busuk dari kain itu membuatnya mual. "Mbah, apa yang terjadi kalau lilinnya bergoyang?" tanya Ibu Siti dengan suara gemetar. "Kalau api lilin bergoyang besar dan liar, artinya babi sedang dalam bahaya atau dikejar orang," jelas Mbah Karto. "Burhan, kamu harus segera meniup lilin itu sampai mati. Jangan tunggu lama. Saat lilin mati, ibumu akan langsung kembali ke tempat asal dan berubah menjadi manusia lagi. Tapi kalau kamu terlambat meniup, ibumu bisa mati di tempat atau tidak bisa kembali." Burhan mengangguk. "Baik, Mbah. Saya akan jaga lilin dengan baik," Mbah Karto melanjutkan. "Tapi ingat baik-baik. Kalian harus memberikan sesajen setiap malam Jumat. Kepala ayam hitam yang masih segar, bunga melati 7 kuntum, kemenyan, dan sedikit beras kuning. Letakkan sesajen itu di bawah pohon besar atau di persimpangan jalan. Kalau kalian lupa satu kali saja, pesugihan ini akan berbalik menyerang kalian. Bisa ibumu yang kena, atau kamu sendiri yang gila." Ibu Siti masih menangis pelan sambil memegang kain hitam itu. "Mbah, apakah ini benar-benar aman? Saya takut sekali. Saya sudah tua, badan saya lemah. Bagaimana kalau saya tidak kuat berlari atau dikejar orang?" Mbah Karto tersenyum tipis, tapi senyum itu terlihat dingin. "Tidak ada yang aman dalam pesugihan, Bu. Kalian yang memilih jalan ini sendiri. Banyak orang yang datang ke sini minta kaya cepat, tapi setelah dapat uang mereka menyesal. Sekarang pulanglah. Mulai malam ini kalian bisa mencoba." Burhan menerima kain hitam dan lilin merah muda itu dengan tangan mantap. "Terima kasih, Mbah. Berapa bayarannya?" Mbah Karto menggeleng. "Saya tidak minta uang sekarang. Kalau kalian sudah berhasil, bawakan saya kepala ayam hitam dan rokok kretek 2 bungkus. Itu saja." "Baik, Mbah. Kami akan ingat," kata Burhan sambil berdiri. Ibu Siti masih duduk di lantai. Air matanya terus mengalir. Burhan menarik tangan ibunya. "Ayo, Bu, kita pulang sekarang. Sudah hampir tengah malam. Besok kita harus punya uang untuk bayar hutang Bang Togar." Ibu Siti berdiri dengan susah payah. "Burhan, ibu masih takut. Bagaimana kalau besok ibu tidak bisa kembali jadi manusia?" "Tidak akan terjadi, Bu. Aku janji akan jaga lilin dengan baik. Aku tidak akan tidur," kata Burhan sambil memegang lengan ibunya erat. Mereka keluar dari rumah Mbah Karto. Angin malam terasa dingin.
Ibu Siti berjalan di belakang Burhan sambil sesekali menangis pelan. "Burhan, ibu mohon sekali lagi, kita batalkan saja. Kita cari cara lain," pinta Ibu Siti di tengah jalan. "Tidak bisa, Bu. Kita sudah sampai di sini. Kain dan lilin sudah di tangan kita," jawab Burhan tanpa menoleh. Tengah malam sekitar pukul 1 lewat, Burhan membawa ibunya ke kebun kosong di belakang rumah Pak Haji Somad, orang terkaya kedua di desa. Kebun itu gelap gulita, hanya ada suara jangkrik dan angin malam yang dingin. Ibu Siti berjalan pelan di belakang anaknya, tangannya memegang kain hitam dengan erat. "Burhan, tempat ini terlalu sepi. Ibu takut," kata Ibu Siti dengan suara pelan sambil melihat ke sekitar. "Ini memang harus di tempat sepi, Bu. Kalau ada orang, prosesnya bisa gagal," jawab Burhan. "Kita sudah terlanjur datang ke Mbah Karto. Sekarang kita tidak bisa mundur lagi." Mereka berhenti di tengah kebun yang ditumbuhi rumput tinggi. Burhan menyerahkan kain hitam itu kepada ibunya. "Bu, pakai kain ini sekarang. Lilitkan ke seluruh tubuhmu. Jangan ada yang terlewat," perintah Burhan dengan suara tegas. Tangan Bu Siti gemetar hebat saat menerima kain itu. Bau busuk dari kain membuatnya hampir muntah. "Burhan, ibu benar-benar takut. Bagaimana kalau ibu tidak bisa kembali lagi? Bagaimana kalau ada yang melihat ibu?" "Tenang, Bu. Aku sudah janji akan jaga lilin dengan baik. Cepat pakai kainnya. Semakin lama semakin malam," kata Burhan tidak sabar. Bu Siti menangis pelan sambil melilitkan kain hitam ke tubuhnya. "Ya Allah, ampunilah hamba. Hamba melakukan ini karena terpaksa." Tiba-tiba, tubuh Bu Siti mulai mengecil dengan cepat. Kulitnya menjadi kasar, berubah warna menjadi hitam gelap, dan tumbuh bulu kasar di seluruh tubuh. Tangan dan kakinya berubah menjadi kaki babi yang pendek. Kepalanya memanjang dengan moncong dan telinga besar. Dalam hitungan detik, Bu Siti sudah berubah menjadi seekor babi hutan berukuran sedang dengan mata merah menyala. Babi itu berdiri di depan Burhan. Matanya masih terlihat seperti mata manusia yang ketakutan. Burhan menatap babi itu tanpa rasa takut. "Pergilah ke rumah Pak Haji Somad sekarang. Gesekkan badan ibu ke dinding kamar tidurnya yang paling dalam, di dekat lemari besi tempat dia menyimpan uang. Jangan berisik. Kalau ada suara anjing menggonggong, langsung lari ke arah sawah." Babi itu mengangguk sekali dengan kepala besarnya. Lalu ia berjalan mengendap-endap meninggalkan Burhan. Tubuhnya menghilang ke dalam kegelapan menuju rumah Pak Haji Somad yang berjarak sekitar 200 meter. Burhan langsung berlari pulang ke rumahnya secepat mungkin. Nafasnya tersengal-sengal. Saat tiba di ruang tamu, ia mengambil lilin merah muda dari Mbak Karto, menyalakannya dengan korek api dan meletakkannya di atas piring kecil di meja. Cahaya lilin itu redup tetapi stabil. Burhan duduk tepat di depan lilin. Dia tidak berkedip sama sekali, hanya terus tertuju pada api lilin. Terus tenang, gumam Burhan sendiri. "Kalau aku lengah, ibu bisa celaka." 1 jam berlalu, api lilin tetap tenang, nyalanya lurus ke atas. Burhan mulai merasa pegal di punggung, tapi dia tidak berani bergerak. 2 jam kemudian, sekitar pukul 3 pagi, pintu depan rumah Burhan terbuka pelan. Seekor babi hitam masuk dengan langkah lelah dan tertatih. Bulunya basah oleh embun dan nafasnya terengah-engah. Babi itu langsung berdiri di atas kain hitam yang sudah terlepas dari tubuhnya tadi. Burhan langsung meniup lilin itu dengan kuat. Api padam seketika. Tubuh babi itu langsung bergetar. Ia memanjang dengan cepat, bulu hitam menghilang, dan dalam beberapa detik kembali menjadi Bu Siti yang terengah-engah. Tubuhnya penuh keringat dan kotoran tanah. Ibu Siti langsung ambruk duduk di lantai. Dari lipatan kain hitam yang tergeletak, jatuh tumpukan uang pecahan 100.000 yang masih baru dan rapi. Uang itu berserakan di lantai ruang tamu. Burhan langsung merangkak ke arah uang itu. Matanya membesar karena senang. Dia buru-buru menghitung sambil tersenyum lebar. "Wah, banyak sekali, Bu. Ini ada sekitar 50 juta, bahkan lebih. Kita kaya sekarang, Bu." Ibu Siti duduk di lantai sambil memegang dada kirinya. Nafasnya masih cepat dan wajahnya pucat. "Ibu sangat lelah, Burhan. Badan ibu sakit semua. Rasanya seperti dipukul-pukul dari dalam. Kaki ibu pegal sekali, seperti lari jauh.
Ibu juga merasa mual. Burhan masih sibuk menghitung uang, tidak terlalu memperhatikan ibunya. Tidak apa-apa bu, itu biasa karena baru pertama kali. Besok ibu pasti sudah biasa. Yang penting sekarang kita punya uang banyak. Besok pagi aku akan bayar hutang ke Bang Togar 15 juta. Sisanya aku beli sepeda motor baru, baju bagus, sepatu dan jam tangan. Setelah itu aku langsung ke rumah Juragan Darmo untuk melamar Laras. Bu Siti menggeleng pelan sambil masih memegang dada. Burhan, ibu takut. Tadi di jalan ibu merasa ada anjing menggonggong. Untung ibu bisa lari cepat. Kalau kamu terlambat meniup lilin, bagaimana nasib ibu? Aku tidak tidur bu, aku jaga lilin terus, jawab Burhan sambil tersenyum. Lihat hasilnya, 50 juta lebih, hanya satu malam. Kalau kita terus lakukan ini beberapa kali, kita bisa beli rumah baru juga. Ibu Siti menatap anaknya dengan mata lelah. Burhan, ibu mohon. Besok, jangan lakukan dulu. Ibu butuh istirahat. Badan ibu masih sakit sekali. Kita pakai uang ini untuk bayar hutang dan kebutuhan sehari-hari. Burhan menggeleng keras. Tidak bisa bu, uang ini harus kita pakai untuk modal pesta pernikahan. Aku mau pesta besar supaya Juragan Darmo semakin percaya. Kalau kita berhenti sekarang, semua sia-sia. Besok malam kita harus keluar lagi. Kali ini ke rumah orang lain yang lebih kaya. Ibu Siti menunduk, air matanya jatuh ke lantai. Ibu sudah menuruti kamu, Burhan. Tapi ibu benar-benar takut. Setiap kali ibu ingat tubuh ibu berubah jadi babi, ibu merasa jijik dan takut. Apakah kita tidak bisa berhenti setelah ini? Burhan memasukkan uang ke dalam tas plastik besar. Kita lihat nanti bu. Sekarang ibu istirahat saja. Besok pagi aku urus semuanya. Ibu tidur. Aku akan jaga uang ini. Bu Siti bangkit pelan dengan susah payah dan berjalan ke kamarnya. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, Burhan sudah bangun. Dia mengambil sebagian uang dari tumpukan hasil pesugihan semalam, memasukkannya 15 juta ke dalam amplop tebal, dan bergegas ke rumah Bang Togar. Bang Togar sedang duduk di teras rumahnya sambil minum kopi ketika Burhan datang dengan motor pinjaman tetangga. Burhan, kamu pagi-pagi sudah datang ke sini. Apa sudah ada uangnya? Tanya Bang Togar sambil meletakkan cangkir kopinya. Burhan mengeluarkan amplop tebal dan menyerahkannya. Ini bang, 15 juta pas. Hitung dulu. Bang Togar membuka amplop itu dengan wajah terkejut. Dia menghitung uang pecahan 100 ribu satu persatu dengan cepat. Benar 15 juta. Dari mana kamu dapat uang sebanyak ini? Dalam waktu satu malam, Burhan? Kemarin kamu bilang tidak punya apa-apa. Burhan tersenyum lebar. Saya dapat rezeki mendadak bang. Sekarang hutang saya sudah lunas kan? Lunas, jawab Bang Togar sambil memasukkan uang ke dalam tasnya. Tapi aku heran. Kamu biasanya susah bayar 100 ribu saja. Sekarang langsung 15 juta. Kamu tidak mencuri kan? Tidak bang. Saya dapat dari bisnis di kota. Bohong Burhan lagi. Kalau sudah lunas, saya boleh pergi sekarang bang? Boleh. Pergilah, kata Bang Togar sambil menatap Burhan curiga. Burhan langsung pergi ke pasar desa dengan uang yang tersisa. Dia membeli sebuah sepeda motor baru berwarna merah mengkilap, membayar tunai tanpa tawar-menawar. Penjual motor terkejut melihat Burhan yang biasanya hanya lewat di depan kiosnya. Mas Burhan, ini motornya. Harganya 20 juta. Kamu yakin bayar tunai? Tanya penjual motor. Yakin. Ambil saja uangnya, kata Burhan sambil menyerahkan tumpukan uang. Setelah itu Burhan membeli banyak baju baru, kemeja batik, celana jeans, sepatu kulit, dan jam tangan. Dia juga sudah membeli parfum dan pomade rambut. Saat pulang, dia sudah terlihat seperti orang kaya. Sore harinya, sekitar pukul 4, Burhan datang ke rumah Juragan Darmo dengan motor baru yang mesinnya masih bau. Laras sedang duduk di teras sambil membaca buku pelajaran. Laras mendongak dan alisnya langsung berkerut melihat Burhan yang memakai baju baru dan naik motor mahal. Burhan, mau apa kamu kesini dengan pakaian seperti itu? Motor siapa? Tanya Laras dengan suara heran. Ini motorku sendiri, Laras. Baru beli tadi, jawab Burhan sambil tersenyum lebar. Aku mau bertemu bapakmu. Aku mau melamar kamu hari ini juga. Laras meletakkan bukunya dengan kasar. Melamar?
Kamu bercanda ya? Kemarin kamu masih berhutang dan tidak punya kerja. Sekarang tiba-tiba mau melamar aku. Juragan Darmo keluar dari dalam rumah sambil memegang tasbih. Ia melihat motor merah Burhan dan baju baru yang dikenakannya. Ada apa ini Burhan? Kamu tiba-tiba datang dengan motor bagus begini, kata Juragan Darmo. Burhan turun dari motor dan mendekat. Pak Juragan, saya berniat melamar Laras. Saya serius, ini uang 30 juta sebagai uang mahar. Semuanya tunai. Burhan meletakkan koper kecil itu berisi uang di atas meja teras dengan suara berat. Juragan Darmo membuka koper itu perlahan. Matanya terbelalak melihat tumpukan uang pecahan 100.000 yang rapi. Ia mengambil beberapa lembar dan memeriksanya. Dari mana kamu dapat uang sebanyak ini, Burhan? Tanya Juragan Darmo dengan suara curiga. Bukannya kamu pengangguran dan punya banyak hutang? Kemarin saya dengar kamu ditagih Bang Togar. Saya baru menang bisnis jual beli tanah di kota, Pak. Bohong Burhan dengan lancar. Saya dapat keuntungan besar. Sekarang saya sudah punya modal untuk usaha lebih besar lagi. Juragan Darmo tersenyum lebar. Matanya tidak lepas dari uang di koper. Kalau uangmu sebanyak ini, saya terima lamaranmu. Kalian bisa menikah bulan depan. Pestanya harus besar ya. Saya tidak mau malu di depan keluarga dan tetangga. Laras berdiri dengan wajah marah. Pipinya memerah. Bapak, aku tidak suka dengan Burhan. Aku tidak mau menikah dengannya. Dia bukan tipeku. Aku bahkan tidak kenal dia dekat-dekat. Kamu diam saja, Laras, bentak Juragan Darmo keras. Dia punya banyak uang, hidupmu akan terjamin. Kamu tidak perlu kerja keras lagi. Jangan tolol. Banyak perempuan yang mau jadi istri orang kaya. Aku bukan perempuan seperti yang lain, Pak. Aku tidak mau menikah hanya karena uang, jawab Laras sambil menangis. Aku benci sama Bapak kalau memaksa aku seperti ini. Aku mau menikah dengan orang yang aku suka, bukan karena dia tiba-tiba kaya. Laras berlari masuk ke dalam rumah sambil menangis keras. Pintu kamarnya dibanting dengan suara nyaring. Burhan hanya tertawa puas sambil mengusap dagunya. Terima kasih, Pak. Saya akan siapkan pesta yang besar. Saya mau undang seluruh warga desa supaya semua tahu saya menikahi anak Juragan Darmo. Juragan Darmo mengangguk sambil menutup koper uang. Bagus, kamu urus semuanya. Saya hanya mau pesta yang meriah. Kalau perlu sewa gedung di kota. Iya, Pak, saya akan atur, kata Burhan dengan senyum lebar. 1 minggu kemudian, suasana desa menjadi tegang. Banyak warga berkumpul di pos keamanan desa sejak sore. Pak Haji Somad berdiri di depan dengan wajah marah. Uang di lemari saya hilang. Hampir 100 juta semalam. Uang itu untuk biaya sekolah cucu saya dan untuk sawah. Tidak ada bekas pencurian sama sekali. Pintu dan jendela masih terkunci rapat. Ujang, pemilik kios pupuk, ikut melapor. Uang simpanan saya untuk beli pupuk juga hilang 5 juta. Padahal saya simpan di dalam kotak besi di bawah kasur. Pagi tadi kotaknya kosong. Saya curiga ada yang pakai ilmu hitam di desa ini. Beberapa warga lain juga ikut bicara. Di rumah saya juga hilang 8 juta. Tabungan istri saya untuk hajatan juga hilang. Pak RT mencatat semua laporan di buku catatan sambil menggelengkan kepala. Ini aneh sekali. Tidak ada bekas pencurian, tidak ada jejak kaki, tidak ada yang rusak. Uang hilang begitu saja dari dalam rumah yang terkunci. Mulai malam ini kita harus ronda keliling desa dengan pentungan dan senter. Bagi menjadi 2 kelompok. Satu kelompok jaga di utara, satu lagi di selatan. Siapa tahu ada pesugihan atau orang yang memelihara babi ngepet di desa kita. Salah seorang warga bertanya, Pak RT, kalau ketemu babi hutan malam-malam, kita lakukan apa? Pukul saja sampai mati atau tangkap, jawab Pak RT tegas. Kalau itu memang babi ngepet, orangnya akan ketahuan saat kita tangkap. Di rumah Burhan, Burhan sedang menghitung sisa uang di meja. Bu Siti duduk di depannya dengan wajah lelah. Bu, uang kita tinggal sedikit. Aku butuh uang lagi untuk biaya pesta pernikahan dengan Laras. Pesta harus besar, ada panggung, sound system, dan makanan untuk 100 orang lebih, kata Burhan.
Ibu Siti menggeleng pelan. Burhan, warga desa sudah mulai berjaga malam ini. Mereka mencari pencuri uang. Ibu dengar mereka akan ronda dengan pentungan. Ibu tidak mau jadi babi malam ini. Ibu takut sekali. Burhan menatap ibunya tajam. Ibu jangan penakut. Kalau kita tidak punya uang untuk pesta, Juragan Darmo bisa marah dan membatalkan pernikahan. Ibu mau saya gagal menikahi Laras. Ibu mohon Burhan, malam ini kita libur saja. Besok-besok saja lagi, minta ibunya sambil memegang tangan anaknya. Tidak bisa Bu, jawab Burhan tegas. Malam ini ibu harus keluar lagi. Aku janji akan jaga lilin baik-baik. Kalau ada warga datang, aku langsung tiup lilinnya. Ibu Siti menunduk sambil menangis pelan. Ibu sudah capek Burhan. Badan ibu masih sakit dari malam kemarin. Ibu takut mati di jalan karena dipukul warga. Sudah aku bilang ibu jangan penakut, jawab Burhan dengan suara tinggi. Burhan mengeluarkan botol cairan tikus dari laci meja dan meletakkannya di depan ibunya. Bau kimia yang menyengat langsung tercium. Ibu Siti melihat botol itu dengan mata ketakutan. Tangannya gemetar. Jangan Burhan, ibu mohon. Malam ini saja kita libur. Besok saja kita keluar lagi. Ibu butuh istirahat. Badan ibu sudah tidak kuat. Tidak bisa Bu, bentak Burhan. Ibu harus keluar malam ini juga. Uang yang tersisa tidak cukup untuk pesta. Kalau warga datang mendekat, aku janji akan meniup lilinnya. Aku tidak akan minum malam ini. Aku akan jaga lilin dengan baik. Bu Siti menangis sambil memegang tangan anaknya. Burhan, tolong dengarkan ibu sekali saja. Ibu sudah merasa seperti bukan manusia lagi. Sekarang warga sedang waspada. Kalau ibu ketahuan ibu bisa mati dipukul orang banyak. Burhan menarik tangannya kasar. Kalau ibu tidak mau aku minum racun ini sekarang, aku tidak mau hidup miskin lagi dan gagal menikahi Laras. Bu Siti akhirnya menyerah. Air matanya terus mengalir. Baiklah Burhan, ibu akan keluar malam ini. Tapi kamu janji ya Burhan, jangan tidur, jangan minum. Langsung tiup lilin kalau api bergoyang. Iya Bu, aku janji, jawab Burhan singkat. Pukul 1 dini hari, babi hitam itu berjalan mengendap-endap di dekat rumah kepala desa. Gerakannya pelan dan hati-hati karena banyak suara langkah kaki warga yang sedang ronda. Di dalam rumah Burhan, Burhan duduk di depan lilin merah muda. Tapi kali ini, dia membawa sebotol minuman keras. Dia sudah minum beberapa teguk. Matanya mulai sayu dan kepalanya mulai tertunduk di atas meja. Minum sedikit saja tidak apa-apa. Supaya tidak mengantuk, gumam Burhan sambil tertawa pelan sendiri. Tak lama kemudian, dia sudah mabuk berat. Kepalanya tergeletak di meja, matanya tertutup dan nafasnya terdengar berat. Di luar, Ujang yang sedang berpatroli sendirian menyorotkan senternya ke arah dinding rumah kepala desa. Cahaya senter menyambar seekor babi hutan berwarna hitam gelap yang sedang menggesekkan badannya ke tembok. Ada babi hutan hitam. Ini pasti babi ngepet yang mencuri uang kita selama ini, teriak Ujang sekeras-kerasnya sampai suaranya pecah. Teriakan Ujang membuat warga lain yang sedang ronda langsung berlari mendekat. Mereka membawa bambu panjang, kayu tebal, parang, dan senter. Ada di mana Ujang? Tanya Pak RT sambil berlari. Di situ Pak, dekat dinding rumah kepala desa. Babi hitam besar, jawab Ujang sambil menunjuk. Kejar babi itu, jangan sampai lolos. Pukul mati saja, teriak Pak RT keras. Babi itu panik mendengar suara teriakan dan langkah kaki banyak orang. Ia langsung berlari menuju kebun pisang di belakang rumah kepala desa. Di rumah Burhan, api lilin merah muda tiba-tiba membesar dengan cepat. Nyala apinya bergoyang sangat kuat ke kiri dan ke kanan, hampir menyentuh meja. Tapi Burhan tidak melihatnya. Dia sudah tertidur pulas karena mabuk minuman keras. Botol minumannya terguling di lantai. Di kebun pisang yang gelap, babi itu tersudut di antara batang pisang yang rapat. Warga mulai mengepungnya dari segala arah. Babi itu di sini, jangan biarkan lari, teriak salah seorang warga. Sebuah bambu panjang langsung memukul punggung babi itu dengan keras. Babi itu berteriak kesakitan dengan suara yang aneh, campuran antara ringkikan babi dan jeritan manusia. Warga memukul dari segala arah tanpa ampun. Bambu, kayu, dan parang menghantam tubuh babi berkali-kali. Darah hitam mengalir dari luka-lukanya. Ampun, ampun. Suara babi itu terdengar samar seperti suara perempuan tua yang kesakitan. Akhirnya,
babi itu terkapar di tanah dan tidak bergerak lagi. Tubuhnya penuh luka dan berlumuran darah. Babi ini sudah mati, kata Ujang sambil mengatur nafasnya yang tersengal. Lihat, ada kain hitam menempel di lehernya. Buka kain hitam yang menempel di lehernya itu, perintah Pak RT. Kita lihat siapa pelakunya. Ujang menarik kain hitam itu dengan kuat. Seketika, tubuh babi mulai bergetar. Tubuhnya memanjang, bulu hitam menghilang, moncongnya menyusut, dan dalam beberapa detik berubah menjadi mayat Ibu Siti yang penuh luka parah dan berlumuran darah. Warga mulai mundur beberapa langkah karena terkejut. Ini Bu Siti, ibunya Burhan, teriak warga bersamaan dengan suara kaget dan marah. Ya Tuhan, benar ini Bu Siti, kata Ujang. Berarti Burhan yang menyuruh ibunya menjadi babi ngepet. Dia yang memelihara pesugihan ini selama ini, kata Pak RT dengan suara marah. Ayo kita ke rumah Burhan sekarang, tangkap Burhan. Sekelompok warga langsung berlari menuju rumah Burhan. Mereka mendobrak pintu kayu dengan keras. Suara kayu yang pecah dan pintu yang roboh membuat Burhan terbangun dengan kaget. Burhan dengan mata merah dan wajah pusing karena mabuk. Ada apa ini, Pak RT? Kenapa kalian dobrak pintu rumah saya? Pak RT menatap Burhan dengan mata penuh amarah. Ibumu mati di kebun pisang karena ketahuan jadi babi ngepet. Kamu yang memaksanya kan? Kamu yang menyuruh ibumu mencuri uang warga dengan pesugihan. Warga langsung menarik baju Burhan dengan kasar dan memukul wajah serta tubuhnya berkali-kali. Burhan berteriak kesakitan sambil mencoba melindungi kepalanya. Aduh, sakit, lepaskan saya, teriak Burhan. Bu, mana uangnya? Teriak Burhan sambil merangkak menuju lemari tempat dia menyimpan sisa uang. Saat dia membuka lemari itu dengan tangan gemetar, tidak ada satu lembar uang pun di dalamnya. Semua uang yang tersisa sudah menjadi tumpukan daun kering yang rapuh dan berwarna coklat. Burhan menjerit histeris. Uangku hilang semuanya. Ini daun, ini cuma daun. Warga semakin marah melihat itu. Kamu lihat sendiri akibatnya. Pesugihan balik menyerangmu, kata Pak RT. Bawa dia ke kantor polisi desa sekarang. Burhan ditangkap hari itu juga dan dibawa ke kantor polisi desa dengan tangan diikat. Berita tentang kematian Bu Siti dan pesugihan Burhan menyebar cepat ke seluruh desa. Burhan berakhir di penjara desa. Beberapa hari kemudian dia dipindahkan ke penjara kota. Di dalam sel yang sempit dan dingin, Burhan sering berteriak-teriak memanggil nama ibunya. Dia menyesali kebodohannya setiap hari. Pikirannya tidak pernah waras lagi. Burhan menghabiskan sisa hidupnya di penjara dengan kondisi kehilangan kewarasan total dan terus memanggil ibunya yang sudah meninggal karena keserakahannya sendiri. Sampai di sini kisah horor dalam video kali ini. Semoga segala peristiwa yang terjadi di dalamnya kita dapat mengambil hikmahnya. Terima kasih sudah mendengarkan, dan untuk teman-teman yang baru bergabung dalam channel ini, silahkan tekan tombol like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan juga selalu lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan untuk kisah horor lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kisah horor lainnya.